untuk belajar teknik dasar otomotif ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mesin bensin 4 tak gitu ya. Mesin motor bensin 4 tak sendiri itu apa sih? Motor bakar 4 langkah atau 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Ya. Nah, sekarang ini mesin pembakaran dalam pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan lain sebagainya umumnya menggunakan siklus 4 langkah atau 4 tak. 4 langkah tersebut meliputi langkah isap atau pemasukan, ya, terus langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Ya. Yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Ya. Macam-macam mesin 4 tak sendiri itu ada silinder, ada parallel twin, inline 3, inline 4, inline 6, V-twin, V4, V6 ya. Saya terangin dulu satu-satu ya. Oke, yang pertama itu macam-macam mesin 4 tak itu yang pertama ada silinder tunggal. Untuk tipe silinder tunggal memang hanya memiliki 1 piston. Mesin ini memang cukup standar ya, dengan konstruksi yang cukup sederhana juga. Mesin ini cocok untuk produksi motor dengan kapasitas kecil, murah, dan simple. Contohnya adalah mesin skuter ya. Namun mesin ini juga memiliki kelemahan, di mana kelemahannya ada di getaran mesin yang sangat terasa gitu ya. Terus yang kedua ada parallel twin. Untuk mesin ini cocok dengan desain sasis motor konvensional yang tidak terlalu besar, ya, pendek dan kompak. Dengan piston tambahan dibanding 1 silinder, motor ini mampu meredam sedikit masalah getaran di 1 silinder. Terus yang ketiga ada inline 3. Inline 3 ini bisa digunakan di desain sasis yang lebih sedikit dari parallel twin. Selain itu, bagi banyak pabrikan, mesin dengan tipe ini biasanya memiliki handling yang mumpuni ya. Terus yang keempat ada inline 4. Inline 4 itu pertama kali dibuat oleh Honda untuk CB 750 ya. Pada akhir media 1960-an, dengan tipe mesin ini mampu untuk mencapai titik ideal desain motor dengan kinerja tinggi dan keseimbangan antara performa, berat, dan desain ya. Terus ada yang kelima ada inline 6. Untuk tipe mesin 6 segaris memang jarang digunakan untuk motor produksi. Pasalnya, mesin ini memiliki bentuk yang sangat lebar, rumit, dan sangat mahal untuk diproduksi ya. Terus yang keenam ada V-twin. V-twin itu sepertinya menjadi cukup populer karena mesin ini bisa bekerja secara melintang dan longitudinal. Namun untuk karakteristik yang paling tinggi adalah dengan sudut 90 derajat karena dapat diatur dalam berbagai bentuk sasis motor gitu ya. Terus yang ketujuh adalah V4. V4 sendiri mirip dengan parallel twin namun dengan tambahan 2 silinder untuk meredam getaran motor. Dan dengan mesin ini performa semakin meningkat dan bisa diaplikasikan untuk sasis kompak gitu ya. Oke, terus yang kedelapan itu adalah
V6 atau V5. Untuk tipe mesin ini hanya ada satu produksi dan terbatas yang pernah dibuat di MotoGP. Ya. Tipe mesin V6 menjadi unik dengan penempatan silinder di 75,5 derajat dengan 3 menghadap ke depan dan 2 menghadap ke belakang. Dengan tipe mesin tersebut, ya, RC211V memiliki keseimbangan yang luar biasa bila dibandingkan dengan pesaingnya yang sangat cepat, hebat, dan tidak seperti yang pernah ada sebelumnya, gitu ya. Itu contoh macam-macam mesin 4 tak. Terus ada komponen mesin 4 tak ya. Yang pertama ada hand cylinder, block cylinder, bak transmisi, terus piston, ring piston, connecting rod, klep atau katup, mekanisme penggerak katup, poros engkol, intake manifold, knalpot ya. Oke. Dari komponen-komponen tersebut saya jelaskan satu-satu lagi ya. Yang pertama adalah hand cylinder. Hand cylinder atau kepala silinder adalah blok mesin bagian atas yang memiliki fungsi bermacam-macam ya. Dari mulai sebagai tempat pembakaran mesin, juga sebagai tempat mekanisme katup bekerja. Bentuk kepala silinder itu sebenarnya seperti silinder karena mengikuti blok mesin yang juga berbentuk silinder. Namun di bagian luar silinder ini terdapat mekanisme katup serta saluran udara mesin, sehingga bentuknya tidak lagi seperti silinder, melainkan lebih condong ke bentuk kotak. Apalagi untuk motor dengan pendingin udara alami, bagian terluar dari kepala silinder akan dipenuhi oleh sirip udara yang berfungsi untuk melepaskan panas dari mesin ke udara bebas, gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah blok silinder. Blok silinder itu adalah komponen yang secara fisik memiliki kesamaan dengan kepala silinder. Fungsi blok silinder adalah sebagai rumah utama sebuah mesin. Ini karena gerakan naik turun piston berlangsung di komponen ini. Tapi kalau Anda lihat blok silinder pada mesin mobil dan mesin motor itu sangat berbeda. Blok silinder pada mobil umumnya tergantung dengan crankcase ya, sementara blok silinder motor bisa dilepas dari crankcase ya atau ruang engkol, gitu ya. Terus yang ketiga ada bak transmisi. Bak transmisi itu adalah komponen paling besar pada mesin sepeda motor. Karena komponen ini menjadi rumah bagi poros engkol mesin dan sistem pemindah daya motor. Ya. Fungsi blok transmisi adalah sebagai housing bagi sebagian besar komponen mesin pada sepeda motor, seperti kopling, poros engkol, magnet atau stup ya, terus gearbox dan engkol mesin. Gitu. Terus yang keempat ada piston. Piston itu berfungsi untuk mengubah volume di dalam silinder. Perubahan volume ini akan menimbulkan efek vakum ya. Dan kompresi yang digunakan untuk mendapatkan pembakaran secara berkelanjutan. Piston hanya bekerja naik turun di dalam silinder. Gerakan naik piston akan menimbulkan efek kompresi di dalam silinder karena volume silinder mengecil. Sementara gerakan di bawah piston akan menimbulkan efek hisapan karena ada pembesaran volume, gitu ya. Terus yang kelima adalah ring piston. Itu ring piston adalah komponen berbentuk lingkaran yang terletak di bagian samping luar piston. Fungsinya ada dua ya. Yang pertama untuk mencegah kebocoran kompresi, terus yang kedua adalah mencegah oli dari poros engkol masuk ke ruang bakar. Itu fungsi dari ring piston. Ya.
Di piston sendiri itu ada 3 buah ring piston dalam satu piston, yaitu ring kompresi itu ya. Di ring kompresi itu ada dua ring yang letaknya di paling atas, fungsinya untuk mencegah kebocoran kompresi. Terus yang ketiga adalah ring oli, ring paling bawah yang berfungsi untuk mencegah oli bocor ke ruang bakar ya. Terus yang keenam ada connecting rod itu atau batang piston ya. Itu adalah batang besi yang terletak di bagian bawah piston ya. Fungsinya untuk menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol ya. Namun sambungan antara connecting rod dan piston memiliki engsel. Ini karena ujung satunya terhubung ke poros engkol dan posisi poros engkol yang berputar sehingga connecting rod harus bisa bergerak mengikuti putaran engkol. Ya. Oke, terus yang ketujuh adalah klep atau katup. Itu fungsinya adalah sebagai pintu bagi udara untuk bisa keluar masuk mesin. Ya. Ada 2 buah katup, yakni katup intake yang mengatur pemasukan udara bersih dari intake dan katup exhaust itu yang mengatur pengeluaran gas sisa pembakaran ke knalpot gitu ya. Terus yang ke-8 ada mekanisme penggerak katup. Ya, mekanisme penggerak katup itu yang digunakan pada motor umumnya menggunakan tipe OHC, di mana sebuah rantai keteng ditambahkan untuk menghubungkan poros. Ya. Selain tipe OHC, sekarang juga banyak digunakan jenis mekanisme katup DOHC. Ya. Secara umum, DOHC dan OHC itu sama. Tapi untuk DOHC sudah memiliki 4 katup dan 2 buah poros nok dalam satu silinder. Terus yang ke-9 ada poros engkol. Itu adalah untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Pengubahan ini menggunakan prinsip engkolan sepeda, di mana gerakan naik turun dari kaki kita diubah ke bentuk putaran oleh kayunan sepeda. Namun pada poros engkol motor ada perbedaan karena mesin motor umumnya memiliki silinder tunggal, maka poros engkol akan dilengkapi dengan 2 beban melingkar yang terletak di samping crankshaft. Terus yang ke-10 ada intake manifold. Intake manifold itu berfungsi untuk sebagai selang yang menghubungkan udara dari karburator menuju saluran masuk mesin. Bentuk selang ini cukup simpel karena hanya berbentuk saluran memanjang. Bahan yang digunakan biasanya besi ringan, namun sekarang banyak juga yang menggunakan bahan plastik untuk semakin meringankan beban mesin. Terus yang terakhir ada knalpot. Knalpot itu adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan gas sisa pembakaran yang keluar dari mesin, gitu ya. Pada knalpot motor terdapat beberapa komponen, antara lain itu leher knalpot. Komponen ini memanjang dari saluran exhaust mesin ke bagian hand knalpot. Ya. Terus yang kedua adalah hand knalpot. Itu adalah merupakan bagian knalpot yang berfungsi menghubungkan bagian leher knalpot ya dengan muffler ya. Nah, di bagian ini bentuknya hampir sama dengan leher knalpot, namun ada pembesaran diameternya ya. Terus yang ketiga itu adalah muffler. Itu merupakan tempat untuk meredam suara mesin. Biasanya muffler menggunakan lapisan busa sebagai peredam suara ya. Oke, itu adalah komponen dari mesin 4 tak gitu ya. Oke. Prinsip kerja mesin 4 tak sendiri itu ada sebagai berikut ini ya. Pada prinsipnya agar mesin 4 tak ini menghasilkan tenaga yang optimal, maka harus ada 4 komponen ya.
Yang pertama ada udara, terus ada bahan bakar, terus ada kompresi, lalu yang terakhir adalah longket atau bunga api atau spek ya. Oke. Itu adalah prinsip kerja dari mesin 4 tak. Terus di sini juga ada langkah proses kerja dari mesin 4 tak. Itu yang pertama ada hisap ya. Yang kedua adalah kompresi. Yang ketiga ada tenaga atau power. Yang keempat ada buang atau exhaust ya. Oke, saya jelaskan satu-satu. Dari intake atau hisap itu piston, untuk hisap itu piston bergerak dari TMA ya, titik mati atas menuju TMB ya, atau titik mati bawah, untuk menciptakan keadaan vakum di atas, di dalam silinder mesin. Lalu katup intake akan membuka untuk menghisap campuran bahan bakar dengan bensin yang sudah dikabutkan, sedangkan katup exhaust tertutup. Itu cara kerja intake atau hisap. Terus yang kedua cara kerja kompresi ya. Itu langkah kedua adalah langkah kompresi ya. Langkah kompresi dimulai ketika piston mulai bergerak ke TMA atau titik mati atas dari titik mati bawah. Ketika langkah kompresi katup intake akan menutup sehingga campuran udara bahan bakar terperangkap di dalam silinder dan terkompresi ya. Hingga sesaat sebelum TMA, busi akan menyala dan meledakkan campuran udara bahan bakar. Penekanan atau pemampatan campuran udara bahan bakar sangatlah penting ya, karena akan menghasilkan daya maksimal ketika langkah tenaga atau power gitu ya. Terus yang ketiga ada power atau tenaga. Itu cara kerja tenaga pukulan dimulai ketika campuran udara bahan bakar dikompresi dan dinyatakan di ruang bakar. Busi yang terletak di kepala silinder akan menciptakan percikan bunga api untuk membakar campuran udara bahan bakar. Dalam waktu yang singkat, campuran udara bahan bakar mengembang dan meledak sehingga menciptakan tekanan yang sangat tinggi terhadap piston. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah buang atau exhaust. Itu cara kerjanya katup buang terbuka dan piston naik menuju TMA, mendorong sebagian gas buang yang tersisa di dalam silinder. Ketika piston mulai mendekati TMA, maka katup buang akan menutup dan katup intake akan membuka, gitu ya. Itu adalah cara kerja dari pembuangan, gitu ya. Oke. Terus di sini juga dari mesin 4 tak juga memiliki kelebihan ya. Oke. Kelebihan dari mesin 4 tak sendiri itu yang pertama ada konsumsi bensin lebih irit dan kerugian dari gas-gas yang terbuang sangat kecil gitu ya. Terus yang kedua, kelebihannya pada putaran rendah, motor dapat bekerja dengan halus dan tidak ada kesalahan dalam proses pembakaran yang disebabkan langkah buang yang tidak sempurna. Terus kelebihan yang ketiga, setiap proses kerja diselesaikan sepanjang satu langkah penuh, sehingga dapat bekerja secara ideal yang menyebabkan tekanan rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Terus kelebihan yang keempat, cocok untuk putaran tinggi karena sistem pembilasannya lebih baik. Kelebihan yang terakhir, kelima, pengaturan campuran udara dan bensin lebih mudah karena tidak dicampur dengan oli samping. Itu adalah kelebihan dari motor 4 tak. Tapi dari motor 4 tak juga memiliki kekurangan. Ya, kekurangannya itu yang pertama adalah konstruksinya lebih rumit karena adanya sistem katup. Kekurangan yang kedua, bobot mesin untuk setiap satu daya yang dihasilkan lebih besar. Ya, kekurangan yang ketiga, daya yang dihasilkan lebih kecil karena pada setiap langkah atau 2 putaran poros engkol hanya terjadi 1 kali usaha atau ekspansi, gitu ya. Terus kekurangan yang keempat, getaran yang terjadi lebih besar. Ya.
Dan kekurangan yang terakhir, yang kelima, itu ada sistem pelumasan harus sempurna agar mesin lebih awet gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mesin motor 4 tak gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami ya dari penjelasan yang saya berikan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.